kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita akan masuk dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, rasa syukur kami tak henti-hentinya kami sampaikan kepadamu. Oleh karena pertolongan-Mu lah kami dapat bertemu di pagi hari ini. Dan kami akan lanjutkan perjalanan hidup kami satu hari ini. Tanpa Tuhan kami tidak dapat menjalani apapun, melakukan apapun. Maka mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita renungkan dan lakukan hari ini adalah Matius 5 ayat 25. Matius pasal 5:25 dikatakan demikian. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, segeralah berdamai, demikian topik renungan kita pagi hari ini. Mengapa begitu penting secepatnya kita berdamai? Tuhan Yesus telah menjelaskan bahwa ketika kita lambat berdamai, ketika kita lambat menyelesaikan persoalan kita dengan teman kita, saudara kita, maka itu akan menjadi berkembang. Ya. Berkembang dan dampaknya begitu banyak kepada kehidupan kita
kepada teman kita dan kepada saudara-saudara kita. Maka segeralah berdamai. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, segeralah berdamai supaya bibit kesalahan itu tidak berkembang menjadi sebuah kebencian, dengki, dan pada akhirnya dendam. Ketika ada dendam, muncul akar pahit. Ketika ada akar pahit, luka di hati, ini sangat sulit untuk disembuhkan. Dan ingat, akar pahit itu seperti virus, menyebar, menular. Bisa menularkan kepada orang lain. Sampai kepada orang lain, kita akan berupaya untuk mengajak orang lain supaya membenci orang yang berbuat salah kepada kita atau yang kita berbuat salah kepadanya. Ini yang diantisipasi oleh Tuhan Yesus ketika ada kesalahan, maka segeralah minta maaf, segeralah berdamai karena dampaknya begitu besar, baik dalam kehidupan rumah tangga, pertemanan, dan juga di dalam kehidupan gereja, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, kalau ada kesalahpahaman satu dengan yang lain, maka segeralah berdamai. Jangan sampai engkau kehilangan sahabat terbaikmu karena sulit untuk meminta maaf. Jangan sampai engkau kehilangan anggota keluargamu karena engkau sulit untuk meminta maaf. Jangan engkau sampai kehilangan teman gerejamu yang bertahun-tahun bersamamu karena sulit untuk berdamai. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berkata, segeralah berdamai. Baik dalam rumah tangga, tempat pekerjaan, dalam gereja, dalam lingkungan. Ketika ada damai, maka hidup kita akan tenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dari satu pujian kasih dari surga. Biarlah kasih dari surga itu menaungi hati kita supaya hati kita damai terus. Kalaupun ada persoalan, segera kita berdamai dengan kasih Kristus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kami kepadamu, karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, dan itu kami rasakan. Bersyukur satu pagi lagi Engkau berikan bagi kami, nafas kehidupan masih Engkau percayakan bagi kami untuk melekat pada tubuh kami, untuk kami dapat bergerak, berpikir, dan melangkah melakukan hal yang baik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pakailah hidup kami satu hari ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat sikap perilaku kami, ucapan kami. Ajari kami, supaya kami dapat menjaga hati kami, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan berangkat bekerja dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka.
Kami doakan ya Bapa di surga, untuk jemaat-Mu yang mungkin mengadakan perjalanan jauh, Tuhan menyertai mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan dan akan terus kami doakan bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau lah yang memberkati mereka yang sedang menantikan keturunan. Dalam kesabaran penantian akan berkat Tuhan melalui kelahiran putra dan putri, berikan mereka kesabaran. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk orang tua kami usinda, Tuhanlah memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka. Jauh mereka dari segala penyakit. Kami doakan untuk orang tua kami yang ada di kampung halaman, Kau jaga mereka, Engkau lindungi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rencana minggu sekolah minggu tanggal 29 nanti, 29 September. Tuhanlah yang memberkati guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan segala sesuatunya, supaya anak-anak ini benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di masa kecilnya ini. Mereka dapat memuliakan Dikau. Berkati para guru sekolah minggu dan semua yang terlibat dalam pengajaran sekolah minggu ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat yang mencari pekerjaan. Berikanlah pekerjaan bagi mereka yang tepat bagi mereka, pekerjaan yang dapat mendukung ekonomi keluarga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang mencari pasangan hidup, anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, berikanlah jodoh yang tepat kepada mereka. Tentu jodoh yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Kami berdoa, ya Bapa di surga, untuk gereja Metodis Indonesia. Berkati GMI, Gereja Metodis Indonesia, ya Bapa di surga. Jadikan alat kebenaran di tangan Tuhan, menyatakan shalom, menyatakan damai sejahtera di bumi Indonesia tercinta ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan Geraha Metodis wilayah 2 yang sedang berlangsung saat ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang juga menolong, supaya pembangunan ini segera dapat terselesaikan. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk para majelis GMI Jakarta Pusat. Tuhan memberkati dalam kerjasama. Jadikan kami mitra yang baik satu dengan yang lain, melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik, fokus kepada pekerjaan masing-masing, untuk dapat bersinergi satu dengan yang lain di dalam membangun, mengurusi gerejamu ini. Kami berdoa bagi para aktivis gereja di tempat ini, Engkau yang memberkati. Ya Bapa di surga, kami doakan juga bagi anak-anak Tuhan yang ikut dalam ibadah ini di luar jemaat GMI Jakarta Pusat, siapapun mereka, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas satu hari ini. Jangan lupa bahagia. Shalom.